Jadi materi kita malam ini ya dari sesi satu, kalau Bapak Ibu lihat ke Learn ya, sesi satu itu kalau diklik tabnya, di sini selalu ada di awal itu chapternya ya dari Ogata tuh chapter yang mana ya. Jadi kita coba lihat introduction dengan cepat, lalu chapter 21 sampai 23 ya. Itu soal bagaimana modeling sistem kontrol, lalu soal diskusi transfer function ya. Lalu ini tugas textingnya nanti Bapak Ibu bisa coba kerjain gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu perlu orientasi ke buku itu yang di mana sih selalu ada di judul di depan ini begitu ya. Lalu buku yang kita pakai itu uh, dari Ogata ya. Tadi udah saya pasang di apa di Learn juga. Kalau Bapak Ibu buka PDF-nya, covernya itu warna hitam ya. Kalau Bapak Ibu berusaha cari di toko buku gitu ya, kadang-kadang di e-commerce Indonesia juga ada ya, karena buku ini legendaris ya. Katsuhiko Ogata ini bacaan standar kalau belajar kontrol, jadi bisa dicari juga ya di e-commerce Indonesia begitu ya. Nah, kita coba lihat chapter satunya ya. Jadi di awal ada berbagai introduction ya, tapi kita coba lihat yang penting ya, bagaimana Ogata itu mengintroduce tentang sistem kontrol ya. Jadi yang dia sebut misalnya bahwa ilmu kita ini sebenarnya udah dari tahun 1940 ya. Nanti teknik-teknik yang kita pelajari ya, jadi ini udah ilmu lebih dari 50 tahun yang lalu ya. Eh, ada apa yang istilahnya Bode diagram, itu analisis di frekuensi domain ya terhadap sistem, sehingga kita bisa membentuk respons dari sistem itu sesuai keinginan kita. Karena kalau sistem itu bereaksinya cepat atau lambat atau osilasi begitu ya, osilasi itu kan mengindikasikan dia ada frekuensi tertentu ya yang menjadi pola perilakunya dia ya, maka kita analisisnya di domain frekuensi gitu ya, pakai diagram-diagram Bode ini karena memperlihatkan transfer function atau kelakuan sistem itu berdasarkan frekuensi tertentu. Nanti kita bisa lihat cut off-nya, kita lihat apakah dia low pass filter atau high pass filter begitu ya, sehingga kelakuannya bisa punya sifat-sifat tertentu ya. Lalu tahun 40 sampai 50-an kalau sistem itu kita bisa hitung ya sifat-sifat dan responsnya, kita juga pingin bisa ngontrol gitu ya, karena misalnya sistem itu pesawat atau pabrik atau apa ya, eh, bereaksi dengan kecepatan tertentu atau apa, saya mau bisa ubah gitu ya, katakanlah lengan robotnya punya massa tertentu, punya karakteristik tertentu, terus dia di apa gerakan dengan hidrolik atau pneumatik yang karakteristik transfer fungsinya tertentu, saya nggak suka, saya mau dia lebih cepat atau lebih lambat atau mengurangi osilasi, lebih stabil gitu dan sebagainya gitu ya, saya perlu punya cara standar ya untuk mengontrol itu, namanya PID ya, proporsional integral derivatif begitu ya. Jadi dengan memanfaatkan persamaan-persamaan diferensial yang sifatnya ada turunannya, ada integrasinya, dan ada pengalih proporsionalnya, saya tuh bisa mengontrol sistem saya supaya punya sifat-sifat tertentu yang saya inginkan ya. Lalu ada dua metode standar yang terutama jadi bahan materi utama juga di buku kita, nanti perlahan-lahan diperkenalkan ya di chapter-chapter yang lebih lanjut. Menjelang UTS nanti kita belajar root locus ya, ini dengan melihat titik akar dari transfer function system kita, kita bisa melihat sistemnya stabil atau enggak ya, dan kita bisa berusaha mendorong sistem yang enggak stabil ke arah yang lebih stabil ya. Padanannya nanti frekuensi responsnya kita lihat setelah setelah UTS begitu ya. Nah, buat Bapak Ibu yang pernah ngambil sinyal sistem udah mulai sadar ya bahwa waktu belajar sinyal sistem ada modeling dengan persamaan diferensial. Terus persamaan diferensial itu bisa kita Fourier transform jadi di frekuensi domain. Terus kita selalu bisa tahu ya persamaan diferensial itu ada persamaan karakteristiknya yang menentukan solusi dari persamaan diferensialnya, yang sifatnya biasanya ada eksponensial ya, A pangkat N ya, atau E pangkat
begitu ya, yang berdasarkan T atau N itu waktu itu makin membesar. Kalau akar persamaan karakteristiknya itu eh, tidak beruntung gitu ya, sistemnya jadi nggak stabil. Ya, mungkin Bapak Ibu ingat ya soal-soal yang semacam itu di sinyal sistem. Nah, di sini kita menghadapi problem yang sama, tapi cara analisisnya itu lebih lebih sophisticated dari sinyal sistem ya. Karena kita bisa berusaha menulis persamaan sistemnya lalu geser persamaan sistemnya berdasarkan koefisien tertentu, memetakan semua kemungkinan titik akar persamaan karakteristiknya. Jadi kita tuh bisa tahu kapan dia jadi nggak stabil, kapan dia masih stabil gitu. Ya, itu perbedaannya sama kuliah sinyal sistem gitu ya. Nah, kita coba lihat lagi ya eh, buku kita chapter 1 dari Ogata ya. At least di awal Ogata nyebut-nyebut ya teknik-tekniknya yaitu root locus sama Bode diagram ya. Lalu di sini ada definisi-definisi sederhana ya. Ini sih biasanya agak membosankan ya. Plants itu bukan tanaman ya, tapi maksudnya plant sistem ya, sistem pabrik atau apa gitu ya yang disebut plant itu mungkin peralatan, pneumatik, hidrolik, apa yang bisa kita modelkan secara matematik. Lalu ada proses, ada sistem ya. Sistem itu basically black box yang kalau kita masukkan input, melakukan fungsi terhadap input, mengeluarkan output tertentu ya. Belajar sinyal sistem kan basically itu ya. Lalu sistem itu bisa kita kenai gangguan ya, ada disturbance yang menghasilkan error. Nah, biasanya kalau kita melakukan kontrol terhadap sistem, kita mau efek dari gangguan ini jadi kecil ya dengan cara memodifikasi sistemnya dengan teknik-teknik tertentu ya. Lalu kita juga punya sistem yang bisa ada feedback kontrolnya. Feedback ini menolong kita untuk membuat sistem itu jadi bisa lebih errornya kita bisa arahkan ke titik tertentu yang kita anggap sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi ini ada contoh-contoh lah gambar misalnya ini sistem-sistem yang ada roda putarnya ya, terus ada eh, apa eh, katup-katup tekanan bisa pakai hidrolik ya yang sifatnya minyak atau pakai pneumatik yang angin ya. Terus kita bisa modelkan ini dalam matematik terus kita berusaha atur gitu ya. Eh, dan ini sistemnya bisa untuk mengatur hal yang lain misalnya temperatur dan sebagainya gitu ya. Nah, mungkin yang menjadi penting ya adalah diskusi ini ya. Kalau ini secara matematik diskusinya sebenarnya cukup sederhana ya. Jadi notasi-notasinya Ogata itu dia pakai fungsi huruf besar terhadap S ya. Jadi ini Laplace transform ya. Ini sebenarnya di frekuensi domain. Tapi buat Bapak Ibu yang ingat ya, kalau Fourier transform itu kan fungsi dari omega ya, langsung fungsi dari frekuensi. Kalau Laplace ini ada sigma plus J omega. Jadi selain frekuensi ada satuan sigma tertentu ya, sehingga efeknya adalah konvergensi dari Laplace transform itu lebih luas daripada daerah konvergensinya Fourier transform ya, sehingga lebih menguntungkan sih buat analisis sistem ya. Secara sederhananya gitu ya. Tapi notasi-notasinya si Ogata langsung tubruk aja secara matematik fungsi S itu Laplace. Kalau Bapak Ibu pernah ngambil kuliah rangkaian listrik 2 ya untuk menyelesaikan persamaan diferensial, Bapak Ibu juga melakukan Laplace transform ya karena supaya persamaannya itu jadi polinomial aljabar biasa gitu ya sehingga bisa diselesaikan begitu ya. Karena kalau nggak ke frekuensi domain persamaan diferensial itu lebih bikin repot lah untuk nyelesainnya gitu ya. Jadi notasinya seperti ini nih di Ogata ya. Kalau Bapak Ibu penasaran secara dinamika persamaan diferensial itu apa, baca lagi ya buku-buku yang sebelumnya gitu ya. Kadang-kadang memang buku-buku teks yang udah lama itu misalnya rangkaian listrik atau apa introduction-nya cukup singkat saja ya supaya meredakan keinginan tahuan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu gali lagi lebih dalam sejarahnya, dari mana sih orang tahu frekuensi domain dan sebagainya ya? Si Laplace itu ngapain sih ya? Atau si Fourier itu ngapain sih sampai menelurkan teori-teori itu highly interesting ya.
dan kadang-kadang jalannya berputar gitu ya. Buat engineer elektro zaman sekarang kayak Fourier transform dan frekuensi analisis itu secara otomatis kita berpikirnya sinyal sistem gitu ya. Tapi buat Fourier-nya sendiri ya, sebenarnya itu tools matematika buat dia nyelesain persamaan ini termodinamika kalau zaman dulu, karena yang ada mesinnya di zaman dia mesin uap gitu ya. Jadi apa persamaan atau sistem matematika itu kadang-kadang sangat luas ya aplikasinya. Terus bergeser dari sejak dia ditemukan sampai zaman modern sekarang, diaplikasikannya ke daerah yang lain yang mungkin ilmuwan awalnya atau fisikawannya mungkin tadinya nggak bisa membayangkan juga ya bahwa itu tuh diaplikasikannya seperti itu gitu ya. Kalau dibaca di textbook kadang agak agak kering ya ceritanya, tapi kalau Bapak Ibu tertarik di internet banyak sejarahnya, mungkin bisa interesting juga buat Bapak Ibu yang lebih penasaran pingin paham ilmunya gitu ya. Nah ini saya ingin memperkenalkan ini ya yang penting di uh, chapter satunya Ogata ya. Ogata itu membedakan antara closed loop control system dan open loop control system. Jadi ada control system yang open loop, artinya dia nggak ada jalur feedbacknya gitu ya. Dan jalur feedbacknya ini sebenarnya berguna untuk membandingkan output terhadap input yang kita inginkan gitu ya. Tapi jalur feedbacknya ini bisa merepotkan karena kalau feedbacknya itu positif, berarti sinyal output itu yang mungkin udah dikuatkan atau dikenai fungsi tertentu oleh sistem, waktu balik lagi itu masuk ke loop yang sama terus makin lama makin kuat ya, sehingga bisa bikin sistemnya nggak stabil. Ya kalau Bapak Ibu yang belajar sinyal sistem mungkin ingat jembatan yang bisa ambruk gara-gara feedback, tapi feedbacknya nggak stabil ya. Fenomena fenomena semacam itu uh, bisa menghantui sistem-sistem yang close loop, karena begitu dia close loop sinyal itu bisa berputar dan berputarnya bisa dengan cara yang stabil atau membuat sistem nggak stabil. Jadi sistem yang close loop ini lebih lebih repot, harus mengconsider stabilitas dengan lebih hati-hati. Yang open loop ini lebih simple karena problem stabilitasnya jadi lebih sederhana ya. Di sini Ogata bilang open loop control system misalnya yang sederhana adalah mesin cuci ya. Mesin cuci kan yang penting kalau Bapak Ibu mau nyuci program sekali terus dia jalan ya. Either cuciannya banyak atau sedikit. Pokoknya dia jalan 30 menit atau 45 menit terus selesai gitu ya. Dia nggak feedback, terus nggak berusaha setiap kali mensensor putarannya dia sendiri terus berusaha mengoptimasi dan lain sebagainya ya. Kalau kayak gituan berarti mesin cuci kita agak cerdas ya. Tapi kalau gitu dia berarti bisa nggak stabil karena dia menambah kecepatannya dia sendiri sembari dia mencuci dan lain sebagainya. Kalau dia logikanya salah, tahu-tahu mesin cucinya ngamuk ya, terus terbang dari posisinya dia dan sebagainya gitu ya. Jadi apa? Kalau ada feedback, ada isu stabilitas. Kalau open loop lebih sederhana ya. Moral ceritanya dari bagian introduction ini si Ogata mau bilang gitu ya. Jadi di sini dibilang closed loop system itu ya eh, ada proses di mana ada sinyal feedback yang dibandingkan dengan input signal, sehingga kita bisa apa menyetir sistemnya ke arah yang kita inginkan, eh, either dengan derivatif atau integral begitu ya. Tapi problemnya adalah stabilitas ya. Kalau open loop ya, di mana outputnya itu nggak ada efek terhadap input karena nggak di feedback begitu ya. Open loop control ini apa secara prinsip lebih sederhana daripada yang closed loop ini ya. Tunggu, dia ada bilang nggak ya problemnya? Bentar ya. Oh, di bawah sini nih. Closed loop versus open loop system ya. Jadi keuntungan dari closed loop sistemnya ada feedbacknya ya, adalah feedbacknya dapat membuat responsnya itu relatif lebih tahan terhadap gangguan. Ya jadi artinya dengan kata lain, kalau sistemnya diganggu, dia dapat menstabilkan sistemnya sendiri begitu ya. Karena dia bisa nge-sense perubahan di output itu, dia feedback ke input lagi, terus berusaha ngejar
output standar tertentu yang diinginkan. Ya, tapi berarti secara internal sistemnya ada variasi begitu ya, yang seolah-olah dia bisa bergerak sendiri gitu ya, berdasarkan sinyal feedbacknya. Dan apa? Ini lebih rumit dan bisa jadi nggak stabil gitu ya. Kalau sementara yang open loop control system itu lebih sederhana untuk dibangun karena problem stabilitas itu bukan problem yang dihadapi secara apa major oleh sistem yang open loop gitu ya. Nah, jadi bab satu nanti Bapak Ibu boleh baca lagi dengan lebih mendetail ya, tapi inti-inti permasalahannya diterangkan demikian tuh. Terutama mungkin paling penting adalah menghayati bahwa kalau kita punya open loop system itu lebih sederhana dari closed loop system, tapi closed loop system karena kita ada feedbacknya itu lebih tahan gangguan. Dan biasanya sistem kontrol itu karena kita mau bisa kontrol, kita maunya closed loop. Tapi artinya kita harus bisa ngitung supaya dia stabil ya, dan supaya close loopnya itu benar-benar menghasilkan respons yang kita inginkan, dan harga yang kita bayar dengan menghitung komputasi itu membuat responsnya itu lebih tahan terhadap noise, lebih tahan terhadap gangguan gitu ya. Nah, kita masuk ke chapter 2 ya. Bapak Ibu sebelumnya ada pertanyaan nggak? Oh, sebelum saya lupa ya. Jadi ini kan modelingnya matematikal ya, tapi setiap modeling yang matematikal itu ya seperti Bapak Ibu yang udah belajar sinyal sistem itu bisa kita simulasikan di Python ya. Jadi di learn itu ya ada bagian tab yang isinya gudang coding ya. Di situ ada contoh-contoh ini ya, tab yang ini gudang coding. Ada beberapa lah yang udah pernah saya buat codingannya ya. Terus saya pasang di sini. Terus kadang-kadang ini contoh soal tertentu yang diilustrasikan pakai codingan. Terus Bapak Ibu yang udah terbiasa dengan Python bisa aja download terus coba ngeran codingannya supaya bisa lihat ya sebenarnya secara visual habis dihitung kayak apa gitu solusi terhadap persamaan-persamaan itu gitu ya. Jadi ini menolong sih. Kalau zaman dulu Bapak Ibu cuma bisa pasrah di kertas yang menelusuri hitungannya. Zaman sekarang karena Python itu open source terus banyak modul yang berguna yang bisa dipakai ya, bisa dengan mudah kita melakukan simulasinya gitu ya. Nah, kita coba masuk ke chapter 2 ya, beberapa subbab yang di awal sekali ya. Nah, jadi chapter 2 ini mulai masuk terhadap modeling dari sistem ya, karena terpaksa kita melakukan komputasi matematik terhadap sistem ya. Lalu di awalnya ada beberapa introduction ya, pengingat bahwa sistem yang kita berusaha pecahkan itu sistemnya linear ya. Sistemnya linear kalau Bapak Ibu udah belajar sinyal sistem tahu bahwa sistemnya linear itu berlaku prinsip superposisi ya, sehingga komponen-komponen dari sistem itu bisa kita pecah dan kita hitung masing-masing lalu kita jumlahkan belakangan, dan kita tetap yakin karena sistemnya linear bahwa penjumlahan itu nanti hasilnya sama seperti kalau kita hitung barengan komponen sistemnya dan komponen sinyalnya gitu ya. Jadi enaknya sistem linear adalah itu. Kalau sistemnya nggak linear, kita nggak bisa memastikan bahwa komponen-komponen sistemnya kalau kita compute masing-masing nanti pas dijumlahin hasilnya sama. Ya, sehingga sistem kontrol yang non linear itu selalu lebih sulit daripada yang linear. Ya, harus pakai teknik-teknik non linear. Di kuliahan kita hanya menghandle sistem-sistem yang linear ya, karena matematika kita bekerjanya lebih baik karena berlaku prinsip superposisi itu ya. Lalu ada istilah juga time invariant ya. Ini juga batasan definisi yang memudahkan analisis sistem kita, karena sistem kita kalau time invariant berarti kalau kita geser waktunya, kita delay, kita buat eksperimennya di waktu yang berbeda, karakteristik sistemnya tetap sama. Persamaannya itu tidak berubah karena pergeseran waktu, gitu ya. Kalau sistemnya time varying ya, artinya di waktu yang berbeda dia transfer function dari sistemnya bisa berubah ya, itu bikin mabok kepala gitu ya. Dan ada sistem-sistem yang semacam itu ya. Tapi dengan kata lain, Ogata bilang di buku kita ini kita tuh beroperasi dengan sistem-sistem jinak yang linear dan yang tidak berubah terhadap waktu, yang time invariant gitu ya. Nah,
Lalu kita mulai diperkenalkan dengan transfer function ya. Transfer function ini basically persamaan diferensial ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat notasi yang kayak gini ya, Y titik ini berarti turunan Y ya, terus ada koefisien di depannya sama dengan X, ini ada orde turunannya ya. Eh, Berarti kan sebenarnya kalau kita mau tulis panjang ini titik satu kan dx per dt, terus titik dua d kuadrat x per dt kuadrat. Kalau turunan ketiga d pangkat 3x per dt pangkat 3 dan seterusnya gitu ya. Dan ini ordernya bisa setinggi berapa aja terserah gitu ya. Nah, seluruh persamaan diferensial ini kalau kita eh, transformasi ke Laplace ya, maka kita bisa tulis sebagai Laplace dari outputnya. Output itu Y biasanya notasinya dibagi terhadap eh, transformasi Laplace dari inputnya begitu ya. Dan inputnya X, berarti X-nya ada di sebelah bawah begitu ya. Tinggal S pangkat berapa ini tergantung order dari persamaan diferensialnya ya. Jadi buat yang Bapak Ibu yang pernah ngambil sinyal sistem juga paham ini dengan jelas ya, bahwa sebenarnya kalau ada sistem kita masukin input terus keluar outputnya itu operasi matematika konvolusi itu. Konvolusi itu bukan perkalian ya. Konvolusi itu adalah integral minus tah hingga sampai tah hingga ya, xt h t minus tau d tau gitu ya. Jadi itu adalah operasi di mana sinyal itu saling dikalikan terus diintegralkan atau dijumlahkan gitu. Jadi di time domain tuh repotnya minta ampun. Kalau Bapak Ibu yang pernah ujian berusaha ngitung konvolusi, tapi di frekuensi domain kalau kita Fourier transform atau Laplace transform jadi perkalian. Sehingga transfer function dari sistemnya adalah pembagian gitu ya, karena kan dibalik ya, input kali sistem jadi output, tapi output bagi input jadi transfer function sistemnya gitu ya. Tapi logika perkalian dan pembagian ini baru jalan di frekuensi domain. Kalau bentuknya time domain yang fungsi T nggak boleh tuh nulis yang kayak gini ya. Tapi dengan dengan uh, iman Ogata bahwa Bapak Ibu paham operasi di frekuensi domain, dia menulis persamaannya tanpa banyak basa-basi langsung di frekuensi domain dengan Laplace transformasi seperti ini gitu ya. Nah, lalu di sini dikasih berbagai definisi ya, bahwa oh itu persamaan diferensial ya. Buat Bapak Ibu yang udah biasa lihat persamaan-persamaan kayak gitu ya langsung tahu ya, oh itu persamaan diferensial ya. Lalu transfer function itu GS ya. Ini kalau di time domain impulse response ya, tapi kalau di frekuensi domain namanya transfer function. Itu merupakan mengkarakterisasi sistem secara penuh ya. Karena kalau kita tahu GS, kita bisa menghitung output YS dari input apapun XS gitu ya. Jadi relasi dari input terhadap outputnya terdefinisi berdasarkan GS itu ya, transfer function dari sistem ya. Lalu ya, jadi kalau transfer function dari sistem itu tahu, kita bisa menghitung apapun output yang mungkin dari kalau inputnya dikasih gitu ya, karena kita tahu transfer function dari sistem gitu ya. Nah, lalu ini ya, ini konvolusi ya, Bapak Ibu yang udah ngambil sinyal sistem udah tahu ya, convolution integral. Eh, jadi operasi konvolusi itu di time domain, cuman kalau di frekuensi domain sifatnya jadi perkalian dan pembagian seperti ini ya. Jadi langsung Ogata mengasumsikan kita beroperasinya di frekuensi domain pakai transformasi Laplace gitu, ya. Sehingga output adalah GS transfer fungsinya dikalikan input X fungsi S gitu ya. S-nya adalah transformasi Laplace dari time domain gitu ya. Ini kalau ditulis di time domain kayak gini konvolusinya ya, untuk Bapak Ibu yang ingat lagi ya pelajaran sinyal sistem, mudah-mudahan nggak jadi traumatis ya lihat persamaan yang kayak gini. Cuman Ogata mengingatkan lagi bahwa yang kita lihat di frekuensi domain seperti ini dengan transformasi Laplace di time domain, kalau kita tulis terhadap fungsi T kayak gini gitu ya. Nah, oke. Terus kita langsung masuk ke modelingnya nih ya. Jadi Ogata itu nggak banyak basa-basi ya, memperkenalkan, mengulang sedikit tentang transfer function ya, tentang konvolusi. Terus dia langsung bilang bahwa kalau ada sistem, transfer function dari sistem itu GS, itu mendefinisikan bagaimana input berelasi terhadap output ya. Kalau di dalam
fungsi S bentuknya jadi perkalian gitu ya. Nah lalu sistem yang sederhana kayak gini ya, karena kita pinginnya close loop gitu ya. Jadi dari output ini ada feedback. Kalau yang paling sederhana ini feedbacknya tinggal dikali satu, di input lagi ke di feedback ke bagian input ya. Lalu biasanya supaya error itu bisa berkurang ya, ini fungsi S ini kan perbedaan antara output terhadap input ya. Maka bagian feedback ini, bagian feedback loopnya tandanya negatif nih. Artinya RS ini kita kurangi dengan feedback. Kalau tandanya positif ya, feedback loop itu bisa bikin sistem jadi nggak stabil sih. Ya karena kan artinya udah output terus balik ditambahin lagi sama input, menghasilkan output lagi terus ditambahin lagi, jadi kayak bergulung ditambahin terus. Nah itu cikal bakal ketidakstabilan munculnya seringnya dari situ. Tapi kalau dinegasi, dikurangkan ya sehingga error itu makin lama makin menipis ya. Nah kita bisa punya sistem yang stabil. Terus kita arahkan outputnya ke titik tertentu yang kita inginkan di dalam stabilitas sistem kita ya. Jadi keuntungannya sistem closed loop adalah sistemnya kalau diganggu menghasilkan error, dia bisa kembali ke daerah yang diinginkan gitu ya dengan cara melakukan feedback ini. Nah, lalu sistem feedback yang standar adalah waktu kita feedback kita ada transfer fungsinya juga nih karena kita ingin ngatur feedbacknya. Ya jadi ini semacam sistem closed loop yang atomik begitu ya. Ada GS-nya di bagian forward, terus ada HS-nya di bagian feedback. Nah ini si Ogata menurunkan persamaannya. Ya jadi persamaannya itu cukup sederhana karena kan kalau di frekuensi domain jadi perkalian sama pembagian ya. Jadi dari sini kita lihat bahwa BS ini ya, yang bagian feedbacknya ini adalah sinyalnya ini error ES udah dikali GS dikali HS ya karena di feedback balik itu menghasilkan BS gitu ya. Nah lalu persamaan RS terhadap CS-nya gimana? Kan itu tadi BS terhadap ES gitu ya karena errornya ini di feedback jadi BS. Kita yang ingin kita tahu adalah RS terhadap CS ya. Jadi yang kita incer itu adalah persamaan yang semacam ini nih. CS bagi RS itu apa? Berarti itu adalah output terhadap input itu kayak apa. Jadi tinggal kita telusurin aja ya, karena kita kan bisa tulis ya open loopnya tadi kayak gitu ya, karena BS-nya kita bisa hitung adalah ES sudah dikali GS dikali HS lagi. Terus CS-nya sendiri ya adalah ES kali GS gitu ya. CS-nya adalah ES kali GS ya. Jadi kalau kita berusaha tulis ya CS sama dengan ES kali GS, terus ES-nya sendiri adalah RS dikurang BS ya. Jadi kalau kita lihat ini ES adalah RS kurang BS. Sementara BS-nya kita bisa tulis dalam bentuk yang lain yaitu HSCS ya, karena BS adalah HS kali CS gitu ya. Nah, lalu kita bisa beberkan ya supaya kita atur ulang persamaannya sehingga bagian yang RS sama CS-nya itu kita pisahkan sehingga kita bisa kalau ini kita pindahin ke sini CS-nya sama-sama ya. Jadi CS bagi RS ini GS-nya di atas ya. Terus dibagi karena ini yang sebelah kanannya dipindahin ke sebelah kiri. Jadi ada 1 plus GS kali HS gitu ya. Karena kan ini kalau kita buka ini GS kali HS kali CS. Cuman terus dipindahin ke kiri jadi 1 plus GSHS gitu ya. Sehingga persamaan 2 3 ini menjadi persamaan standar kalau kita menghadapi sistem atomik yang semacam ini ada satu feedback ke arah balik begitu ya. Terus bagian feed forwardnya GS, bagian feedbacknya HS. Jadi tanpa banyak berpikir, kalau kita menghadapi sistem atomik semacam ini, kita langsung bisa nulis persamaannya adalah GS per 1 tambah GSHS. Dengan satu kehati-hatian bahwa tanda feedbacknya ini harus negatif nih. Kalau tandanya positif ya, ini persamaannya berubah sedikit nih. Ini jadi 1 minus GSHS gitu ya. Cuman yang kita mau biasanya feedbacknya negatif karena feedback positif itu kan bikin gak stabil ya. Jadi ini persamaan standarnya nih. Ya. Nah, kalau kita punya persamaan standar kayak gini ya, kita bisa pecahin soal yang kelihatannya rumit, terus kita sederhanakan ya. Ini saya kasih contohnya ya.
Jadi ini ya, example 2.1 ini ya, ini mungkin juga semacam contoh soal ujian yang bisa cukup standar ya. Jadi kalau saya punya sistem yang kelihatannya rumit kayak gini ya, saya bisa berusaha sederhanakan, saya insert jadi sistem yang satu box kayak gini, terus saya tulis persamaannya sebagai perkalian dari apa komponen-komponen kecilnya itu ya. Jadi caranya ya, logikanya kalau kita lihat pelan-pelan ya, kan setiap loop itu yang atomik kita bisa sederhanakan. Tapi masalahnya ini ada loop-loop yang overlapping nih, jadi kayak apa, sistemnya itu kayak kepangannya agak kebelit ya. Kita mesti sederhanakan kepangan-kepangannya gitu ya. Jadi caranya menyederhanakan gimana? Kita bisa geser ya. Misalnya ini titik feedbacknya, outputnya ke sini ya. Kita bisa geser ke titik yang lebih kiri gitu ya. Kalau ke titik yang lebih kiri, berarti efek kita melewati G1 ini ya, maka efeknya tadi kalau cuma dikali H2, kita harus pertimbangkan bahwa sinyal yang di sebelah kiri ini tadinya belum dikali G1 ya. Jadi kita harus bagi G1 ini kalau kita geser titiknya. Nah, begitu kita geser titiknya, bagian loop yang di tengah ini bisa kita selesaikan sebagai loop yang atomik. Kalau tadi belum digeser kan berarti loop yang atas ini berbelit dengan loop yang bawah ya. Jadi kita nggak bisa sederhanakan karena bagian yang ini G2-nya menjadi bagian dari loop atas sama loop bawah secara bersamaan. Tapi kalau udah dilingkupi kayak gini, yang ini nih udah independen nih. Jadi kita bisa sederhanakan ya. Sehingga kalau kita ingat persamaan atomiknya itu tadi ya, berarti bagian atasnya adalah G1 kali G2 ya, bagian forwardnya. Terus bagian bawahnya, karena ini tandanya plus ya, adalah satu minus ya. Jadi tanda ini yang satu plus atau satu minus tergantung dari tanda ininya nih. Karena masuknya plus di sini minus ya. Lalu minus apa? Minus keseluruhan loopnya ini. Berarti minus G1 kali G2 kali H1. Gitu ya. Jadi bagian yang loop tengah ini jadi tinggal satu box doang dengan persamaan seperti ini. Lalu karena udah disederhanakan, kita punya loop yang luar ini bisa kita sederhanakan lagi. Gitu ya. Sehingga jadi loop yang besar ini. Nah, mungkin Bapak Ibu yang agak perlu berpikir adalah menyederhanakan loop yang ini nih karena persamaannya jadi agak lebih rumit. Kok bisa ya jadi kayak gini ya? Jadi ini saya coba bantu ya dengan langkah bantuan gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat persamaannya ya. Ini kan sistemnya kayak gini terus kita menghadapi loop yang ini ya. Jadi selalu adalah persamaan atomik itu ya, bagian forwardnya kita kalikan, berarti bagian atasnya adalah G1 kali G2 kali G3 per 1 minus G1 G2H1 ya. Terus bagian bawahnya adalah 1 plus atau 1 minus. Karena ini dia eh, apa negatif, berarti 1 plus nih. Lalu 1 plus apa? 1 plus semua kotak ini kita kalikan ya. Berarti G1 kali G2 kali G3 dibagi ininya di bawah ya. 1 minus G1 G2H1 dikali dengan H2 per G1. Nah, menyelesaikan persamaan yang kayaknya ruwet ini menjadi persamaan ini adalah dengan cara menyamakan penyebutnya nih. Jadi yang satu ini harus kita buat supaya sama dengan apa penyebut dari persamaan yang dia plusnya ini ya. Jadi kalau kita lihat hati-hati ini G1 sama G1 ini bisa dicoret. Ya sehingga bagian atasnya itu tinggal G2 G3 kali H2 terus persamaannya ini 1 minus G1 G2H1 bisa kita buat menjadi eh, apa per apa ya. Kalau kalau apa per apa kan sebenarnya satu ya. Tinggal apanya ini kita samakan dengan penyebut ini. Gitu ya, sehingga di bagian bawah kita lihat bentuknya selalu bentuk yang kayak gini nih, 1 minus G1 G2H1 ya. Lalu ada penambahan yang muncul dari perkalian yang apa yang di atas ini ya, di pembilangnya. Ya karena pembilangnya kan G2 G3 kali H2, G1-nya udah dicoret, kita melihat G2 kali G3 kali H2 gitu ya. Jadi setelah disamakan penyebutnya, maka penyebut atas sama penyebut bawah bisa dicoret, terus persamaannya jadi tinggal yang lebih sederhana seperti ini gitu ya. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu merenungkan ini pindah-pindah
lihat persamaan kanan, lihat persamaan kiri agak bingung ya. Tapi kalau Bapak Ibu telusuri lagi, terus tulis di kertas persamaan atomiknya ini, terus berusaha menyederhanakan dengan cara membuat satunya ini penyebutnya sama dengan bagian, nanti Bapak Ibu bisa melihat hasilnya kayak gini ya. Lalu yang ini kita perlakukan sebagai loop atomik ini lagi ya, terus kita sederhanakan persamaannya bisa kayak gini ya. Jadi habis sesi yang malam ini Bapak Ibu mungkin perlu latihan ya menyederhanakan transfer function sistem-sistem yang kayak gini, karena ini standar latihan tertentu yang nanti di ujian bisa bisa berguna ya. Ini example 21 termasuk example yang gampang sih buat latihan. Terus di texting nanti ada contoh yang lain yang Bapak Ibu bisa coba kerjain juga ya. Nah, eh, tadi ada beberapa bagian yang saya lewatin ya. Ini sebenarnya cuman Ogata itu memperkenalkan jenis-jenis apa action di sistem yang bisa kita lakukan untuk mempengaruhi sistem kita ya. Jadi misalnya kita bisa membuat sistemnya melakukan integrasi ya. Jadi ada aksi integralnya, integral control action ya, di mana sebenarnya UT-nya ya, outputnya terhadap inputnya atau terhadap ET-nya ini kita integralkan ya. Tentu yang paling sederhana proporsional ya, cuma dikalikan faktor pengali tertentu. Tapi bisa juga kita integralkan ya. Kalau kita integralkan di persamaan Laplace transformnya jadi ada seper S-nya ya. Jadi bukan cuma koefisien integralnya, tapi dikalikan seper S, karena di frekuensi domain operasi integral ini adalah dikali seper S gitu ya. Terus kita bisa proporsional plus integral ya, jadi ada pengali proporsionalnya tanpa integral, terus ada pengali integralnya ya. Bisa kita gabungkan sehingga kita bisa punya persamaan Laplace transform seperti ini, atau kita menggabungkan proporsional tambah derivatif ya. Jadi kalau derivatif, kalau diferensial kita kalikan S, kalau integral kita bagi S, kalau proporsional cuma faktor pengali doang ya. Jadi ini tuh termasuk apa aksi-aksi standar di sistem ya secara matematika. Karena kalau Bapak Ibu ingat rangkaian listrik ya, kalau punya komponen-komponen yang bukan resistor ya, kayak kapasitor atau induktor. Kapasitor atau induktor itu kan kalau dikasih tegangan atau arus dia bisa melawan balik gitu ya. Ada efek transiennya yang berubah terhadap waktu karena persamaan matematikanya diferensial atau integral gitu ya. Nah, sehingga kalau kita punya sistem yang punya efek-efek kayak gitu, persamaannya ada integral sama ada diferensialnya, sehingga si Ogata itu memperkenalkan dari awal ya bahwa Bapak Ibu kalau lihat persamaannya ada diferensial integralnya ini jangan takut, transformasi Laplace-nya itu punya karakteristik tertentu ya, integral itu seper S, diferensial itu dikali S, kalau proporsional faktor pengalinya aja. Lalu secara logika sistem ya, integrasi itu bisa berguna karena kalau sistem kita punya error yang katakanlah ya sistem kita cenderung miring ke kiri ya, katakanlah punya robotnya nggak berimbang, kalau jalan selalu miring ke kiri gitu ya. Nah miring ke kiri itu ya, kalau kita integrasikan terhadap waktu ya, kita lalu kita coba kurangkan dari input yang berusaha belokin ke kanan gitu ya, tahu-tahu robot kita bisa bisa cenderung stabil ya, karena error yang ke kirinya itu kita kita berusaha pertimbangkan dan kita jumlahkan terhadap waktu ya, dan itu modus berpikirnya integrasi gitu ya. Jadi kita integralkan terus kita feedback, kita kendalikan errornya gitu. Nah, kalau diferensial buat apa? Diferensial itu ya adalah kalau sistem kita akselerasinya kurang cepat gitu ya, katakanlah sistem kita itu kalau belok kita mau beloknya cepat gitu ya, jangan lambat gitu ya. Nah, diferensial itu bisa mempercepat ya, karena kan kalau ada persamaan percepatan itu sebenarnya diferensial dari kecepatan gitu ya. Jadi untuk mempercepat gerakan sistem kita, kita perlu diferensiasi. Untuk mengkompensasi error yang akumulatif kita perlu integral. Untuk supaya respon sistem kita itu besar atau kecil kita perlu yang proporsional.
Jadi kadang-kadang kita perlu 3 aksi itu sekaligus untuk mengontrol sistem kita supaya responsnya itu cukup cukup dekat dengan kebutuhan kita ya. Dan aksi standar itu adalah proporsional, integral dan derivatif. Makanya kontrol yang standar itu namanya PID itu ya, karena itu adalah aksi-aksi standar yang bisa kita kenakan terhadap sistem sehingga membuat sistem kita stabil dan responsnya sesuai keinginan kita. Ya. Nah, jadi itu aja ya untuk perkenalan kita malam ini. Terus nanti saya buka ruang textingnya di forum, terus Bapak Ibu nanti bisa berusaha baca Ogata lagi, berusaha jawab soal texting dan soal latihannya. Terus nanti saya pilih pemenangnya seperti biasa. Terus kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama untuk bahas sesi 2 dan materi yang lebih jauh ya. Ada pertanyaan sejauh ini Bapak Ibu? Pak, saya mau tanya. Ya, Bu. Terkait posting texting itu, ini kayak waktu data science gitu, Pak. Maksudnya setiap mahasiswa tuh ngepost gitu atau cuma perwakilan aja, Pak? Nah, ini lebih sederhana dari data science ya, karena Hmm. eh, apa eh, perwakilan aja setiap kelompok, jadi bisa bisa bagi tugas ya. Even kalau ada yang mau bagi tugas, saya nyelesain soalnya atau saya jawab pertanyaannya atau saya bikin pertanyaan susulannya boleh gitu ya. Dan nggak usah berburu ya. Jadi ini versi yang lebih sederhana daripada question hunt ya. Cuman lihat soal, berusaha paham teori, terus posting, udah selesai gitu. Berkelompok ya. Berkelompok artinya ya apa? Kalau nanti ada yang nggak berkontribusi sama sekali ya jadi bahan pertimbangan juga. Jadi berusaha bagi tugas juga lah. Walaupun nilainya itu diakumulasikan berkelompok, tapi sebisa mungkin semua orang berkontribusi gitu. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Dikit Pak, Ya, yang tadi di example itu Pak, iya. kan itu kan yang terakhir dia feedbacknya jadi minus gitu Pak ya. Kenapa pembaginya masih masih minus satu Pak, bukan jadi plus satu Pak? Oh, soal example itu tadi ya. Ntar Iya, saya share screen lagi. Nah, ini ya. Kan dia jadi minus ya. Tapi minusnya ini sebenarnya feedback yang di sebelah bawah ini tuh ini ada faktor satu di sini ya. Kalau kalau kotaknya nggak dikasih persamaan apa-apa, berarti kan faktornya satu ya. Nah, faktornya satu berarti waktu kita feedback, ini bagian feedbacknya atasnya ini, terus bagian bawahnya adalah satu eh, plus sesuatu yang muncul dari bawah dan atas. Ya, jadi satu plus atas kali bawah. Nah, masalahnya atas kali bawah ini harus diselesaikan kayak gitu tadi ya, penyebutnya disamain, pembilangnya diberesin. Nanti Bapak Ibu akan lihat persamaan yang kayak gini ya. Jadi ini kan udah bukan pertanyaannya tadi dari Bapak kan adalah kenapa ini minus, kok di sini minus juga gitu ya. Masalahnya di bagian penyebutnya ini kan ini udah disederhanakan dari perkalian antara kotak yang atas dan satu ini loh. Ya, jadi coba dihitung dulu ya. Ogata tuh biasanya benar sih hitungannya. Cuman kalau udah agak panjang ini persamaannya Bapak Ibu harus hitung di kertas ya, terus mengkonfirmasi bahwa hitungannya memang kayak gitu sih. Jadi harus ada perhitungannya disederhanakan buat lompat dari D ini ke E. Nanti harusnya tandanya betul sih. Ya, jadi dimulai ditulisnya satu plus atas kali bawah, tapi satu plus atas kali bawah itu kalau diberesin jadi kayak gini. Itu jawaban sederhananya, Pak. baik Pak. Berarti akumulasi gitu Pak ya. Betul, betul. Ya, jadi udah agregat terus kita harus berhitung, ya. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Nah, kalau nggak ada, mungkin nanti pas lagi ngerjain texting bisa muncul pertanyaan-pertanyaan lebih jauh. Coba denger recordingnya lagi, coba baca ogatannya lagi ya. Terus mudah-mudahan nanti pas abis ngerjain atau lihat postingan teman kelompok lain, terus jadi paham betulan. Ya. Thank you Bapak Ibu, kita sampai di sini malam ini. Selamat istirahat.